dewasa dengan firman-Mu. Semakin hari Tuhan kami akan terus tunduk akan firman-Mu, dan kami akan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, firman-Mu datang dalam kehidupan kami tidak akan pernah pergi dengan sia-sia Tuhan. Tetapi firman-Mu hinggap dan tinggal dalam kehidupan kami, membuat kami semakin hari semakin hebat. Bukan saja kami bertumbuh, tetapi yang Kau inginkan dalam kehidupan kami, kami menghasilkan buah bagi diri kami, bagi orang terdekat kami, dan bagi lingkungan kami. Tuhan Yesus, datanglah firman-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami akan siap dalam firman-Mu Tuhan. Jadikan hati kami hati seperti tanah yang subur Tuhan. Ketika benih itu datang dalam kehidupan kami, benih itu akan tumbuh, bahkan berakar, berbuah dalam kehidupan kami. Kami ingat Tuhan ada kuasa kegelapan yang ingin mengambil firman-Mu sehingga firman-Mu tidak datang dalam kehidupan kami, yaitu kuasa kegelapan yang mengambil firman-Mu Tuhan. Kami bersama-sama satukan hati kami, kami usir, kami tanding, kami tolak hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Keluar dari orang ini, bahkan dari hati dan pikiran kami. Kami siap dengan firman-Mu Tuhan. Yang siap sama-sama katakan amin. Tuhan, silakan dulu Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Shalom. Kurang ajar. Salam. Puji Tuhan. Saya ingatkan saya Bapak Ibu hari ini adalah orang-orang yang diberkati Tuhan ya. Seperti pujian tadi, saya yakin Bapak Ibu mengimani dengan firman dengan pujian tadi bagaimana kita meminta firman Tuhan itu berdaulat dalam kehidupan kita. Tentunya kalau firman Tuhan itu datang dalam kehidupan kita, berarti kita siap merubah pola pikir kita yang tadinya pikiran manusiawi menjadi pikiran Kristus. Amin Bapak Ibu. Mau dirubah oleh Tuhan? Berarti siap-siap pada siap. Dan apa yang dirubah itu kan berarti menghancurkan yang menjadi kebiasaan hidup kita supaya menjadi sesuai dengan apa yang maunya Tuhan inginkan dari kita. Baik Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, saya rasa saya tidak perlu memperkenalkan diri ya, boleh ya, reklamanya. Nah Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar firman Tuhan yaitu reset your mind. Artinya kita merubah atau menata ulang pikiran kita. Nah Bapak Ibu saya kasih Tuhan, kita sebelumnya akan membaca ayat kita menjadi dasar firman Tuhan hari ini, Filipi pasal 4 ayat 4 sampai yang ke-9. Saya bacakan untuk kita semua, Bapak Ibu bisa memperhatikan di slide yang sudah saya sediakan. Filipi pasal 4 ayat 4 sampai 9 demikian firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi dikatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedang didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Nah, saudara kasih Tuhan, pertanyaan bagi kita semua. Bapak Ibu pernah mengalami stres? Apa sudah mengalami stres? Yang dia jalanin? Oh, pernah jalanin. Ya Bapak Ibu, setiap orang pasti pernah yang mengalami stres ya. Dan mungkin saat ini ada yang sedang mengalami stres. Apakah itu wajar? Wajar, itu manusia. Ya, manusianya itu pasti pernah yang mengalami stres. Setidaknya satu kali lah mengalami stres. Tapi kenyataan manusia itu banyak stresnya ya. Stres ini yang kita maksud bukan orang yang sudah jalan-jalan di luar sana ya, bukan ya. Maksudnya itu tentang beban hidup yang berat gitu. Makanya stres atau gitu kan. Nah, kenapa orang bisa stres Bapak Ibu? Kenapa orang bisa stres? Jadi macam-macam ya. Apa yang dipikirin orang kok sampai stres? Ini kita akan belajar.
pasti mengalami stres. Mungkin saat ini sedang mengalami stres. Pertanyaannya, kenapa orang kok bisa stres? Dan apa sih yang dibikin orang kok bisa sampai stres? Stres itu loh, gitu ya. Jawaban umumnya Bapak Ibu, kenapa orang bisa stres? Banyak yang dipikirin. Kalau cuma satu yang dipikirin, itu tidak stres. Karena cuma satu. Orang bisa stres itu karena ini belum selesai, timbulnya masalah satu lagi. Ini satu lagi belum selesai, ada satu lagi. Ini belum selesai, ada kuahnya teman. Makanya stres. Makanya tidak sedikit orang mengakhiri kesetresannya dengan bunuh diri. Ya, banyak orang sekali. Gak hanya di kalangan jemaat, bukan hanya di kalangan orang yang tidak percaya, tetapi di kalangan hamba Tuhan banyak yang demikian Bapak Ibu. Banyak hamba Tuhan juga sampai ada yang bunuh diri, ada yang menyerahkan diri di jalan, saking stresnya Bapak Ibu. Bahkan orang yang tidak percaya itu banyak yang sini beberapa satu di tahun yang ini pun saya lihat itu ada 3 orang yang bunuh diri di daerah Klender Jepara ini, masuk berita Kompasnya, Facebooknya Klender Pati ya, saya lihat waduh, malah yang di dekat sini pun ada ya. Kenapa? Menurut cerita-cerita stres. Kenapa? Karena beban hidup yang berat. Beban hidup banyak ya, misalnya ada yang utang, meskipun ada pun juga anak, ada juga anak keturunan, ada juga Bapak Ibu yang nggak punya keturunan, dia stres, ya kan? Ada juga yang punya anak juga stres, jadi punya anak dan punya anak harus stres ya kan? Berarti tergantung orangnya Bapak Ibu, ya. Berarti stres itu tidak memihak atau tidak memilih orang tertentu, tidak. Semua orang bisa mengalami hal itu. Nah, apa yang dipikirkan orang kok sampai stres? Tentu hal-hal dunia. Tentu hal dunia. Coba Bapak Ibu pikirkan selama ini, Bapak Ibu stres karena apa? Pasti hal duniawi, ya betul ya, hal duniawi. Mahasiswa anak sekolah, iya, mahasiswa anak kuliah, iya, wah, siswa kerjaan, iya, wah, wah, besok aku harus berangkat kerja apa enggak, wah, besok gimana tuh, wah, gimana besok pertanyaanku, wah, besok gimana, macam-macam Bapak Ibu. Orang stres dengan banyak hal, tentu itu bicara tentang duniawi. Saya bisa Bapak Ibu, saya belum menemukan orang bisa stres berat karena berikut. Karena stres karena satu hari lupa baca firman. Ada di sini Bapak Ibu? Wah, stres aku hari ini belum baca firman. Malu oke baca firman. Ada Bapak Ibu? Oh tidak. Saya bisa ini mungkin bisa satu ya, tapi saya belum menemukan secara langsung ya. Stres karena lupa baca firman satu hari. Terus karena lupa berbuat sesuatu untuk Tuhan. Waduh, hari ini aku lupa berbuat sesuatu untuk Tuhan. Stres berat ya, wah, pemikiran berat. Ada Bapak Ibu? Saya riset di ini jarang sekali ketemu. Stres karena melakukan dosa. Jadi kalau lagi melakukan dosa, waduh stres berat. Waduh, aku ingin berbuat dosa. Pokoknya waduh, gimana aku sudah enggak ya? Waduh, gimana Tuhan tolong aku minta ampun sama Tuhan. Ya stres satu hari, habis itu bisa lakuin lagi. Itu orang stres. Itu memang mau isi stres berarti. Karena udah salah, dilakukan salah lagi ya kan. Berikutnya, stres karena satu kali tidak ibadah. Ada, kalau ini saya temuin Bapak Ibu, saya temuin ada 3 keluarga, saya temuin, waduh Pak, pagi jual, aku lupa ibadah ya. Aduh iya, dia gelisah Bapak Ibu. Ya udah saya kan kalau orang biasa kan gampang contohnya, ya udah besok ibadah, kan gampang ya kan. Tapi kalau orang yang nggak merasa stres ini, biasa aja kan gitu. Karena apa? Tidak merasa ya. Berikutnya stres karena lupa berdoa. Waduh, tidak kurang doa ya. Bapak Ibu makan masih berdoa ya. Oh makan masih berdoa ya. Minimal baris tahu gitu. Doa aku sama Tuhan kayak kemarin lah gitu sama. Tuhan doaku kemarin ini dan seterusnya sengaja datang. Ada gitu Bapak Ibu saya enggak ya. Ada orang tidak stres kalau dia lupa berdoa. Biasa aja gitu. Ngantuk ya dari dulu, bangun besok pagi ya udah bangun udah kerja segala macam. Ada orang tidak stres dengan demikian, dia nggak stres kalau lupa berdoa. Kalau anak saya
pagi itu ditanyain, kalau saya tuh bingung kalau tanya sama anak saya pagi, kan dia kan kalau itu kan 2 hari sekolah, ya kan? Setiap 2 hari berarti sehari sekolah, sehari enggak, sekali sekolah, sekali enggak gitu kan, dia sering. Jadi setiap pagi dia bangun itu bicara nanyain, mami sekolah, dia nanya sekolah. Terus tadi malam dia bilang, mami aku besok sekolah, hari Minggu, oke itu sekolah Minggu ya kan gitu. Minum obat tuh dia kan paling anti minum obat ya, paling anti minum obat. Tapi sekarang ada jenis baru. Nah, minum obat supaya sehat, besok bisa sekolah, itu langsung minum bapak itu. Berarti aku lihat anakku, berarti anakku sekolah gitu. Jadi itu sebagai alasan. Dan dia minum obat, akhirnya minum obat karena alasan sekolah. Kenapa? Dia bingung kalau enggak sekolah. Dia mungkin stres, aku jadi sekolah, aku pengennya sekolah, aku pengennya sekolah. Dan orang jarang kalau wah aku pengen berdoa, wah pengen aku membuat sesuatu untuk Tuhan, wah aku pengen baca firman Tuhan, wah kalau enggak hari ini aku gimana gitu. Jarang orang itu. Dan berikutnya stres karena mengabaikan firman. Jadi mengabaikan firman kan bukan saja tentang berbuat dosa, tetapi lupa melakukan apa yang sudah kita dengar. Bapak Ibu, saya yakin selama perjalanan Bapak Ibu tidak 1, 2, 3 kali dengar firman ya. Amin ya. Ada 100 kali dengar firman? Lebih? Ada 150 kali dengar firman seumur hidup? Ribuan, malah ribuan. Pertanyaan bagi saya dan saudara, mungkin ribuan lah, dosa ribuan lah, 100 kali dengar firman. Dalam 100 kali baca dan dengar firman Tuhan, baik di gereja maupun dimanapun Bapak Ibu dengar, berapa persen yang Bapak Ibu lakukan? Jadi paling gampang ini. Nanti keluar dari sini, Bapak Ibu tanya tetangga kiri kanan yang lagi ngobrol, yang lagi bersama-sama dengan kita, pulang nanti dari tempat ini. Tadi firmannya tentang apa, terus poinnya apa? Ada segini? Agak lagi deh. Oh, bos aku baik firman ya, jangan-jangan ya. Bos orang bang ngasih firman ini, bos lari. Sekian segini kan. Nah, Bapak Ibu sudah kasih Tuhan. Saya coba riset dan saya coba amati gitu hal-hal yang seperti ini. Memang masih banyak lagi, tapi hal-hal pokok yang seperti ini yang saya tidak temui, jarang sekali saya temui. Memang ada, tapi jarang sekali saya temui. Kenapa saya bilang jarang? Karena tidak 100% yang stres karena hal-hal berikut. Makanya firman hari ini adalah reset your mind, artinya ubah pikiran kita, perbarui pikiran kita, hancurkan pikiran lama kita yang tadi kita anggap kita sudah cukup dan cukup dan cukup. Kita harus merasa kurang di hadapan Tuhan. Saya kurang itu sama Tuhan. Saya harus lakukan untuk Tuhan. Saya pokoknya harus maksimal untuk Tuhan. Kenapa demikian Bapak Ibu? Karena hidup kita mek pisan. Orang koyok hijau 7 nyawa ya kan. Kita orang luar biasa Bapak Ibu. Kita orang yang paling spesial di mata Tuhan. Kita orang terpandang di mata Tuhan. Makanya Tuhan rela mati untuk kita. Kenapa? Karena hidup kita, nyawa kita itu sangat-sangat berharga di mata Tuhan. Makanya Tuhan minta kita untuk ubah pikiran kita seperti pikiran Kristus. Amin Bapak Ibu, mau diubah oleh Tuhan? Memang sakit Bapak Ibu. Karena apa? Karena seperti saya katakan tadi, berubah pikiran itu berarti ada yang dirubah, ada yang dihancurkan, ada yang menjadi kebiasaan kita. Kita harus mau gak mau harus lupakan itu. Rasul Paulus sebelum menjadi Paulus masih Saulus pada waktu itu, dia ketemu sama Tuhan, dia mau merubah pikirannya untuk Tuhan, dia mau meninggalkan sesuatu untuk Tuhan. Bahkan apa yang dipandang dia hormat pada waktu sebelum dia bertemu sama Tuhan itu dianggap tidak ada artinya, dianggap hanya sampah. Kenapa? Karena lebih bahagia ketika dia bersama-sama dengan Tuhan. Bapak Ibu, saya yakin percaya kita semua tempat ini merasakan kebaikan Tuhan ya. Amin. Pernah merasakan kebaikan Tuhan? Atau sudah merasakan kebaikan Tuhan? Amin ya. Berarti dulu sekarang tetap merasakan kebaikan Tuhan. Nah, makanya Bapak Ibu, saya inginkan, firman Tuhan inginkan kita merubah kebiasaan lama kita yang tidak dekat dengan Tuhan, yang mengabaikan firman Tuhan,
yang masih kong kali kong dengan hal-hal dosa, kita rubah itu semua untuk kita suka dengan firman dan kebenaran. Baik, pikiran manusia ini saya ambil dari Stephen Furtick ya, mengatakan demikian. Pikiran yang Anda simpan di sekeliling menentukan arah hidup Anda. Pikiran yang Anda simpan di sekeliling menentukan arah hidup Anda. Artinya, lingkungan sangat bisa mempengaruhi pola pikir kita dan tujuan hidup kita. Lingkungan. Makanya dalam Mazmur pasal pertama, untuk kita dekat dengan air kehidupan, ya. Kita tidak boleh dekat dengan tulang kecemooh, ya. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, membuka firman Tuhan siang dan malam. Itu yang Tuhan anjurkan dari kita semua. Makanya cara kita komunitas yang takut akan Tuhan seperti tempat ini. Amin Bapak Ibu, yang mencari firman Tuhan, yang ingin mendengarkan firman Tuhan, yang ingin melakukan firman Tuhan. Kenapa? Sekali lagi saya tekankan, hidup kita cuma sekali Bapak Ibu. Tidak ada yang bisa kita banggakan. Apa sih yang kita banggakan dalam dunia ini? Selain kita bangga punya Tuhan, tidak? Gak ada Bapak Ibu ya. Gak ada selain Tuhan yang kita patut banggakan. Makanya pikiran manusia, pikiran dunia itu mengarahkan kita kepada keegosentris kita. Kita baca 2 Timotius pasal 3. 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang kedua sampai yang keempat. 2 Timotius 3 ayat yang kedua dan sampai yang keempat. Demikian firman Tuhan. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membuang dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ini ajaran dunia. Dan di akhir zaman ini akan meningkat Bapak Ibu. Makanya di akhir zaman firman Tuhan sudah katakan, biarlah yang baik semakin baik, yang buruk semakin buruk. Wes junjakno. Kenapa? Karena manusia pada akhir zaman adalah manusia yang demikian. Nah, kalau kita mengikuti pikiran Tuhan itu mengarahkan kita kepada kasih Tuhan. Makanya berbeda, terbalik dengan apa yang diajarkan dunia dan yang apa yang diajarkan oleh Tuhan. Ya. Kalau kita lihat di 1 Tawarik, kita harus mendasari semuanya dengan firman ya. 1 Tawarik pasal 17 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku, tetapi kasih setiaku tidak akan kuhilangkan daripadanya seperti yang kuhilangkan daripada orang yang mendahului engkau. Nah, jadi Bapak Ibu Tuhan, kalau kita dekat dengan Tuhan, kalau kita mau pikiran kita sama seperti Tuhan, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu lebih suka tentunya disertai Tuhan. Amin. Amin ya. Saya pun ingin demikian juga. Dan saya rasa pun sampai hari ini demikian. Tuhan masih menyertai saya. Tuhan masih menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Makanya kita harus dekat sama Tuhan. Karena pikiran Tuhan itu membawa kita kepada kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu bukan bicara tentang hal duniawi saja Bapak Ibu, tetapi bicara tentang yang paling utama adalah tentang surga. Kasih Tuhan kepada kita, memberikan hadiah kepada kita adalah surga yang mulia. Dan tujuan kita paling utama dalam dunia ini adalah mencari Tuhan. Jangan cari dunia Bapak Ibu. Memang mencari dunia itu kan berarti maksudnya lebih mengutamakan dunia ya daripada Tuhan ya. Apakah kita dalam dunia ini tidak boleh bekerja? Tentu ya, perintah Tuhan harus bekerja. Karena orang tak kerja nggak makan, itu perintah Tuhan. Tetapi yang menjadi utama adalah mencari Tuhan yang paling utama. Kenapa? Kita mencari Tuhan yang paling utama memberi arti dalam kehidupan kita. Bahwasanya
lebih besar dari apa yang kita pernah miliki atau kita miliki hari ini. Nah, saudara kasih Tuhan, saya di beranda saya itu muncul viral itu, yaitu kasus dari kalangan Hollywood, kalangan Hollywood. Mungkin Bapak Ibu pernah baca atau lagi baca ya PGD ya, itu wah luar biasa Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu baca itu kasusnya banyak komplikasi dan itu kayak penyakit komplikasi Bapak Ibu. Perdagangan manusia, free sex, kekerasan, ya kan, bahkan pemaksaan penggunaan obat bius dan banyak segala macam. Nah, di dalam lingkupan kelompok itu ternyata Bapak Ibu, artis menjual teman sesama artis ya, berarti artis kode artis jual sesama artis, sesama jual sesama Bapak Ibu. Temannya itu diperdagangkan kepada sesama artis dan menjadi korban ternyata banyak, ya banyak. Bahkan bintang-bintang besar yang kita anggap itu orangnya keren, main film gitu, saya pun kaget. Waduh, ini padahal ini lakonnya bagus nih kalau lagi main, ternyata tersandu Bapak Ibu. Bahkan tidak hanya dalam kalangan artis saja mereka di dalam itu, ternyata bahkan dari aparat pun ada, bahkan dari golongan-golongan lingkungan kepresidenan ada yang terlibat dalamnya. Luar biasa Bapak Ibu. Dan PDD disebut sebagai raja pesta, ya, raja pesta. Jadi makanya orang masuk itu ketat. Dan kalau orang masuk itu ternyata tidak seperti yang dibayangkan. Gambaran Sodom dan Gomora itu ada di dalamnya. Nah, saya bisa mengartikan stresnya dunia sekarang adalah tega-tegaan kepada sesama. Bahkan yang dijual itu rata-rata Bapak Ibu, mereka yang tadinya itu baru masuk di dunia entertainment, mulai viral, mulai terkenal, dan itu yang biasanya dijebak. Memang pada waktu itu memang habis mereka bergabung, mereka melejit, mereka jadi tambah viral lagi, tambah terkenal lagi Bapak Ibu. Tapi ya itu di dalamnya terjadi kegiatan yang demikian. Soalnya kasih Tuhan, ini dunia satu demikian Bapak Ibu. Gak cuma 100-200 korban Bapak Ibu, banyak. Saya baca itu kan ada yang lantai 50, nanti dibagi lagi bagian kepolisian, nanti dibagi lagi, pokoknya kayak banyak lah. Nah, saudara kasih Tuhan, dunia mengajarkan hal demikian. Dunia mengajarkan untuk tega-tegaan kepada sesama. Artis sama artis kan harusnya kan sama-sama temannya ya. Mungkin dalam lingkungan kecil lah. Kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang-orang kumpulan gereja kita nilai, jangan sampai kita menjual teman kita. Artinya apa? Menjual nama baik teman kita satu sama lain. Tapi kita harus menjaganya, karena dunia mengajarkan tega-tega Bapak Ibu. Kenapa? Karena dalamnya untuk menguntungkan dirinya. Kan artis jual sama artis supaya apa? Dia dapat untung. Untungnya apa? Ya bisa duit, ya bisa tenaga. Dan ini orang yang memang berpengaruh di dunia entertainment lah. Bahkan dia orang yang termasuk orang kaya sekali. Nah, saudara Tuhan, dunia begitu tega-tegaan. Tapi kita sebagai orang percaya yang taat Tuhan, kita tidak akan demikian. Amin Bapak Ibu. Kita harus mengasihi satu sama lain. Dunia boleh hancur-hancuran seperti ini, tapi kita sebagai anak Tuhan tidak boleh hancur-hancuran. Kita harus menjaga satu dengan yang lain. Untuk apa? Untuk sama-sama bertumbuh. Bukan hanya bertumbuh Bapak Ibu. Tuhan tuh minta kepada kita tuh tidak hanya bertumbuh Bapak Ibu. Tuhan minta kepada kita itu berbuah. Buah kita apa? Punya kasih, sukacita, damai sejahtera, dan lain sebagainya. Sudah ditulis di pinggiran gereja ini. Di situ sudah dibilang buah-buah roh, tapi buah roh. Jadi Bapak Ibu pernah mungkin di ilustrasi kayak dia, buah roh gitu ya. Nah, sukacita apakah bisa disebut buah utuh? Tentu tidak. Roh kok. Buah roh tapi nggak ada kemurahan, apakah bisa disebut buah utuh? Tentu tidak bisa. Kenapa? Roh. Kalau orang sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus, tentu dia punya buah roh. Tidak seperti yang dunia ajarkan, tetapi
Yang mau kita lakukan adalah apa yang Tuhan ajarkan bagi kita. Ya, kita akan belajar Bapak Ibu bagaimana cara mengubah pikiran kita atau reset your mind ya. Yang pertama, mengarahkan atau memusatkan pikiran kita kepada kebenaran firman. Kita baca di Filipi 4 ayat yang ke-8 tadi. Firman Tuhan demikian mengatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedang didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah, yang harus kita pusatkan yang pertama adalah pikiran seperti apa? Pikiran yang benar. Ya, pikiran benar itu seperti apa? Bicara perkataan firman. Jadi pikiran kita itu dalam pikiran kita itu hanya perkataan firman, kebenaran firman. Jadi kita harus memusatkan pikiran kita yang pertama adalah harus firman yang dalam kehidupan kita. Yang kita masukkan adalah pikiran-pikiran firman, perkataan-perkataan firman yang kita masukkan, jangan perkataan yang lain. Makanya kalau saya sampaikan, hidup kita itu tergantung apa yang kita konsumsi. Kalau kita konsumsi duniawi, ya kita hasilkan adalah duniawi. Kalau kita konsumsi rohani, ya kita hasilkan adalah rohani. Makanya yang kita harus masukkan sebagai orang Kristen, orang percaya, orang pilihan Tuhan adalah yang kita pusatkan pikiran pertama adalah kebenaran firman Tuhan. Jadi tidak boleh kita masukkan yang paling utama mungkin apa-apa lagi yang bukan dari Tuhan. Jadi kita masukkan yang paling utama adalah perkataan firman. Firman Tuhan yang kita masukkan dalam pikiran kita. Harus akan firman, itu yang kita utamakan. Yang kedua, yang mulia bicara tentang menyanjung nama Tuhan. Jadi pikiran kita harus masukkan, saya harus memuliakan nama Tuhan. Saya harus memuliakan nama Tuhan. Banyak cara ya. Salah satunya menaikkan pujian. Itu bentuk kita memuliakan nama Tuhan. Ya makanya kalau saya diajak teman-teman itu kan, atau waktu saya masih di Jambi itu, kalau sudah masuk undangan, mas, maju mas, apa? Dan manggung itu nyanyi, waduh, lagu kurang roh, gitu lagu dan tidak tahu. Saya lagu dan tahunya di mana Bapak? Ya di sini. Saya kantor di masyarakat, kalau tukang tanaman, nanti saya lagu dari situ saya apa lagu-lagu itu saya apa? Jadi karena rumah SK ya, gitu. Saya awalnya di sini lagu-lagu, tapi di dalam saya tahu lagu-lagu kenapa? Memang aku kurang suka gitu. Bukan kurang suka gimana? Memang susah ngapalnya ya kan. Lagu rohani, wah kepol, lagu-lagunya pas kebun dan semua gitu. Aduh, rungkat dan isi dia malah silaturahmi luntur begitu. Nah, jadi Bapak Ibu, pikiran kita harus dipusatkan bagaimana kita harus memuliakan nama Tuhan. Ya, yang pertama tadi firman, yang kedua bagaimana kita harus memuliakan nama Tuhan lewat puji-pujian, baik dengan apalagi kehidupan kita. Kehidupan kita memancarkan kemuliaan Tuhan atau tidak? Ya kan? Pikiran kita harus mikirin itu aja. Firman dan bagaimana saya harus melakukan sesuatu untuk memuliakan nama Tuhan. Yang ketiga, di ayat 8 juga dikatakan yang adil. Yang adil bicara tentang kita harus mikirin bagaimana kalau kita menentukan sesuatu itu sesuai didasari firman Tuhan, bukan sesuai pikirannya sendiri. Karena kalau pikiran manusia itu adalah untuk menguntungkan diri sendiri. Ya gitu ya. Kalau orang ingin membuat sesuatu, misalnya memilah sesuatu, dia akan mengutamakan dirinya sendiri atau orang terdekatnya. Kalau orang terdekatnya berbuat salah, mendefense. Ya. Jadi pikiran yang ketiga adalah bagaimana kita harus menentukan sesuatu sesuai dengan firman Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan. Maunya Tuhan, bukan maunya kita. Makanya merasa sampaikan juga, kehidupan saya, kehidupan Bapak Ibu, mungkin keluarga siapa lah, mungkin nanti keluarga Roy misalnya, oleh nanti berkeluarga. Roy itu punya namanya besar Roy. Dan sekarang kita masukkan dulu supaya mantap nanti di keluarga. Ya sih, terpakai. Ya, nah mungkin mereka nanti punya peraturan sendiri dalam keluarga, dan peraturan itu tidak sama dengan orang tuanya. Apalagi tetangga nih, orang tuanya saja akan sama.
menjadi satu pikiran yang hebat ketika keduanya disatukan dengan peraturan firman Tuhan, karena itu yang menjadi peraturan paling tertinggi dalam kehidupan orang percaya. Jangan peraturan diri sendiri, tapi peraturan firman. Yang kita utamakan adalah firman dan firman, ya. Yang suci bicara tentang kekudusan. Jadi pikiran kita harus pikiran kudus terus. Yang kita utamakan adalah pikiran kudus terus. Jangan pikiran sing aneh-aneh, ya kan? Seperti kayak tadi di Hollywood tadi, pikirannya sing bersih-bersih ya pasti. Perkumpulan yang lengkap ya. Jadi waktu masuk itu mereka itu seperti beli baju, cuma bajunya ketinggalan sama di rumah. Ya, jadi masuk yang nanti pas saya ya. Jadi perkumpulan itu tuh pas masuk nih lagi ketinggalan kabeh ning omah. Jadi foto orang busana. Itu dunia seperti itu, udah biasa mereka dunia. Tapi orang percaya dengan dunia. Jadi pikiran sebagai orang percaya yang berikutnya yang keempat adalah pikiran suci, yaitu pikiran tentang kekudusan. Orang kalau mikir kudus, ya tentu hidupnya tidak akan cemar. Kan ini hanya kekudusan itu gimana supaya saya menjaga kekudusan, supaya saya hebat di mata Tuhan, supaya saya dipandang orang itu, dipandang Tuhan itu orang yang murni, orang yang lurus, yaitu bicara tentang kekudusan dalam pikirannya. Yang berikutnya yang kelima, yang manis. Nah, yang manis coba saya cari ini agak sulit yang manis ini. Saya pikirnya manisnya kayak apa ya? Ternyata pikiran yang manis adalah pikiran positif. Jadi Bapak Ibu memang sulit ya melihat sesuatu langsung positif itu jarang. Rata-rata manusia, saya nggak tahu berapa puluh persen, tapi lebih banyak manusia itu memandang sesuatu itu dengan sisi negatifnya dulu, tidak dengan sisi positifnya dulu, tapi sisi negatifnya dulu. Tapi Tuhan tidak demikian pada kita, harus berpikir positif terlebih dahulu. Kita uji dulu, dan ternyata kalau benar ya kita patut uji. Kalau ternyata salah, berarti kita nyatakan itu salah. Tetapi setidaknya kita harus dasar dengan pikiran positif dulu. Kalau kita orang sudah berpikir negatif, ya tentu hasilnya akan negatif juga. Kenapa? Karena negatif. Makanya orang percaya, orang Kristen di dalam firman Tuhan tadi Filipi 4 ayat 8 harus berpikir yang manis, sesuatu yang manis, berpikir positif. Yang keenam, yang sedang didengar. Nah, kata sudah didengar adalah perkataan yang menyejukkan. Ya, bukan perkataan yang memecah belah, tetapi perkataan yang menyatukan. Itu orang percaya. Dan Tuhan menyatukan kita dengan kasih. Itu bentuk Tuhan bahwasanya kita harus lakukan hal demikian, menyatukan dirinya dengan Tuhan, menyatukan sesama kita dengan Tuhan. Kenapa? Karena tidak mungkin di surga cuma kita sendirian Bapak Ibu. Kita juga ingin rame-rame. Kita semua ingin satu gereja ini bersama-sama dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ada yang mau bersama-sama dengan Tuhan? Tadi sini ingin masuk surga semua. Amin. Makanya Tuhan bilang, reset your mind, ya, ubah pikiran kita. Hapus pikiran kita yang lama menjadi pikiran Kristus. Ya seperti ini sudah 6 ya. Satu aja dan sudah tapi saya kasih tahu semua ya, gak apa ya. Ini sesuai sama firman kok. Yang ketujuh, pikiran kita harus pikiran tentang kebajikan. Kebajikan adalah tentang kebaikan. Jadi pikiran kita harus bicara berpikir tentang kebaikan. Jangan kita berpikir tentang keburukan. Ini sinergi dengan yang manis tadi ya. Jadi pikiran kita bicara tentang kebaikan. Tidak boleh kita berpikir tentang keburukan seseorang. Makanya tidak jarang kita dengar ya kebaikan 1000 kalah dengan keburukan 1 gitu ya. Itu dunia. Tetapi kita tidak demikian. Kita tidak mengabaikan kebaikan yang sudah Tuhan berikan untuk kita. Bapak Ibu, kita harus berbeda dengan dunia. Kita adalah anak Tuhan. Tuhan tidak memperhitungkan kesalahan kita. Makanya Tuhan membuang jauh-jauh kesalahan kita sejauh mungkin, sedalam mungkin supaya Tuhan dan kita tidak ingat. Yang kita dan Tuhan ingin ingat adalah bagaimana kita memutar pikiran kita sesuai dengan pikiran Kristus. Yang terakhir, cara membuat pikiran kita yang sesuai dengan ayat 8 adalah yang patut dipuji ya. Yang patut dipuji adalah suka memberi apresiasi. Nah, ini sangat penting Bapak Ibu.
Saya tuh lebih suka kalau dibilang akidah ini manis gitu kan, daripada suka akidah yang ekonomi sih ada ya. Oke, itu dunia ya. Kalau saya bilang mungkin, hei Pak Ridho nih, apalah kita, pasti Pak Ridho. Tapi kalau bilang Pak Ridho kita mas gitu, ada sabu, ya kan gitu. Aku lebih suka bahagia begitu ya. Orang coba belajar bagaimana kita mudah memberikan apresiasi, menyanjung teman kita. Itu lebih enak loh itu daripada menjatuhkan. Haleluya. Hari ini mau sering memberi apresiasi kepada teman-temannya. Udah mau semangat ya. Amin. Nah, gitu. Jadi kita harus mudah memberi apresiasi kepada teman kita, menyanjung teman kita. Supaya Pak, dalam kita memberi apresiasi, teman kita yang tadinya lemah menjadi kuat. Kalau teman kita udah kuat, tapi kita tidak mudah memberi apresiasi atau justru menjatuhkan, semangatnya teman kita itu bisa jatuh. Kenapa? Karena kita tidak punya respect yang baik kepada saudara-saudara kita. Makanya Tuhan bilang, pikirkanlah semuanya itu, kedelapan-delapan pikirkan matang-matang itu, supaya pikiran kita pikiran Kristus. Ya. Yang kedua, bagaimana cara mengubah pikiran kita? Setelah kita tadi kan kita masukin apa yang harus kita keluarkan. Ternyata yang kita keluarkan adalah melakukan firman yang sudah kita terima. Filipi pasal 4 ayat yang 9. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Bapak Ibu sudah lihat tadi? Sudah dengar tadi? Sudah mengingat tadi? Lakukanlah itu. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara Tuhan, yang harus kita keluarkan, kita praktekkan adalah yang tadi. Kita praktekkan apa? Yang benar apa? Tentang firman. Yang kedua tentang apa? Yang mulia. Bisa tentang apa? Menyanjung nama Tuhan. Yang berikut 12 saudara. Ya. Yang berikutnya yang keempat. Yang ketiga, yang adil, menentukan sesuai dengan firman. Jadi bukan kalian kita, bukan karena kita sudah hebat, tetapi karena firman. Ya, jadi kita membuat segala sesuatu karena firman. Ya. Terus yang keempat, apa yang kita harus lakukan? Kekudusan. Yang berikutnya, sesuatu yang manis adalah kita selalu berpikir tentang positif. Yang berikutnya lagi selalu dengar, yaitu perkataan kita yang apa? Menyejukkan. Berikutnya lagi, apa yang kita harus praktekkan? Tentang kebajikan, yaitu bicara tentang kebaikan. Kalau kita lihat dari ayat yang ke-4 sampai 9 tadi, khususnya ayat 4, ayat yang ayat yang kelima, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Ya, itu aplikasinya bagi kita semua ya. Dan yang ke-8, yang patut dipuji, yaitu suka memberi apresiasi. Ya, mulai hari ini kita melakukan ke-8. Kalau kita mau pikiran kita seperti Yesus. Jadi Bapak Ibu, kita harus kelengkapan apa nih? Tapi itu ada memang. Dan pokoknya itu kok. Dari sini tuh ayatnya itu nggak dipisah. Ayat pertama gitu ya. Ini ayat ke-8 cuma ngomongin tentang yang benar. Enggak Bapak Ibu. Ayat ke-8 itu ngomong semuanya. 8 ngomongin ke-8 poin. Berarti ini buat sebuah kesatuan Bapak Ibu. Mau nggak mau kita lakukan secara bersama-sama. Yes, ngomong sing firman Yesus. Benar mah, pokoknya si mulia, pokoknya si adil, rata-rata adil ya gitu kan. Yang suci mah perkataan sering ngalur ngidul ya gitu kan. Terus apalagi sesuatu yang manis pikiran sering negatif udah satu. Tapi itu manusia lama. Amin. Kita harus mereset pikiran kita. Kita harus pikirkan sesuatu yang baru, yaitu firman Tuhan. Mau lakukan ke-8 lagi? Belajar ya. Harus lakukan ke-8-8-nya. Karena yang Tuhan inginkan Bapak Ibu. Nah, apa hasil setelah kita mempraktekkan? Ya, tentu ada hasilnya dong. Tentu nggak cuma Tuhan minta kita lakukan, tapi harus ada hasilnya. Dan hasilnya itu janji Tuhan kepada kita, yaitu apa? Ayat yang ke-9 bagian B. Tuhan sumber damai sejahtera menyertai kita. Ya, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu.
Bapak Ibu demikian. Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kita semua tempat ini. Kalau kita mau melakukan firman Tuhan di ayat yang tadi. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, firman Tuhan tidak sama dengan yang diajari dunia. Makanya kita harus memusatkan pikiran kita, pikiran Kristus. Masukkan firman dalam kehidupan kita. Masukkan sesuatu hal sesuai yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, dan kita akan praktekkan itu dalam kehidupan kita. Masih ada yang stres dengan dunia ini? Masih apa enggak? Jawab. Masih stres kalau dengar firman ini? Masih stres? Enggak ya? Kalau masih stres, kita ulangi lagi perbahan ini. Maksudnya itu biar relax dulu kan? Kita ulangi lagi gitu. Mau ulangi lagi? Sebenarnya pakai sambil ya, nggak pakai apa. Jadi kalau kita mau diulangi firman Tuhan ini harus bilang ya, firman cukup sekali tetapi kita lakukan seumur hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya udah musik, gak ada musik yang maju ke depan.